menurut saya oke, ya. Yang pertama ada di saham CBRE ya untuk scalping. Dan untuk yang slow cukup menarik sebenarnya di SCMA ini ya, SCMA sama MTEK ya. Nah, saya ada yang join ya. Untuk yang mau scalping di CBRE ya rekan-rekan bisa trade di situ. Karena sangat-sangat volatile ya. Sekarang udah daerah 10% rekan-rekan bakalan TP pertama. Nanti dia kedua itu di daerah 1590 ya rekan-rekan. Oke, di sini juga ada saham Dada ya. Tapi ini high risk ya rekan-rekan. Dada kalau misalnya teman-teman trading di Dada itu di area 73 sih. Kalau memang rekan-rekan mau entry ya. Sampai 72 ya. Oke, untuk yang slow-nya rekan-rekan bisa watchlist ya untuk bentar. Di sini CDIA sebenarnya cukup menarik ya. 1820 sampai 1825 sih kalau rekan-rekan mau ambil atas. Kalau kita lihat market hari ini juga hijau bagus ya. CDIA 1820 ya. Itu untuk yang slow ya, untuk yang slow itu. Untuk yang slow lainnya, saya coba cek lagi. Bentar. NIKL ya. NIKL sebenarnya oke, tapi ini resikonya lumayan tinggi ya karena lot-lotnya nggak ada ya rekan-rekan investor ataupun trader. Jadi kemungkinan NIKL ini teman-teman paling cuma bisa masuk beberapa lot ya. Mungkin sampai sesi 2 harusnya sih NIKL bisa terbang sih. Ya. Oke. Koin sebenarnya MySCMA masih menarik ya untuk teman-teman mau ambil hari ini. Ya CBRE juga sama. Kalau kan rekan-rekan mau lebih tahan lebih lama ya, tapi teman-teman pastinya harus hati-hati ya di saham-saham tersebut ya.
Apalagi CBRE ya, tapi CBRE ada potensi arah nggak Bang? Oke, sebenarnya sangat ada ya untuk saham CBRE ini ya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan mau yang slow, sebenarnya ada Cowin ya, tapi tadi di area 2% enaknya ya. Yang slow itu CDIA ya, saya rekomendasi hari ini kalau rekan-rekan mau ambil itu slow ya, nggak terlalu besar resikonya. CBRE yang tadi saya bilang ya CBRE ada potensi naik ya sampai 10% ke atas, tapi yang tadi saya bilang ini resikonya tinggi ya, jadi diatur ya sama trade plan-nya masing-masing. NIKL tadi di 400 itu harusnya masih oke ya. Target sih harusnya 10% ke atas. Tapi problemnya adalah tidak ada bidnya ya. VKTR gimana Bang? VKTR agak sulit sih ya. Kalau rekan-rekan mau spekulasi sebenarnya bisa 280 sampai 282 untuk VKTR. Cuma ya. Ini pastinya rekan-rekan harus hati-hati ya karena dia ada bit-bit palsu di situ ya. VKTR. CBRE juga sama ya terlalu high risk buat rekan-rekan kalau misalnya rekan-rekan mau hold ya. Oke. Di sini kita lihat lagi yang masih belum naik ya. Kita coba cek yang masih belum naik ya. Dada stop loss ya, dada stop loss kalau rekan-rekan ada yang masuk dada ya, jangan ulangi lagi untuk saham dada. Oke. Kita coba cek lagi ya yang lain. Coin udah keburu naik ya. SCMA sama MTEK itu yang slow sih untuk SCMA. Kita spekulasi untuk hari ini ya. Kalau memang misalnya dia rebound ya, kemungkinan besar dia bisa kencang ya. Nes gimana Bang? Nes, kita coba cek ya Nes. Nggak kurang sih kalau Nes ya teman-teman harus hati-hati di saham Nes. Kalau saham lain Bang, coba ya. Oke. Oke. Gisco hindari dulu ya Gisco karena baru hari ini ya bantahan berita akuisisinya jadi sangat-sangat kurang menarik ya. Oke. WiFi WiFi juga sebenarnya menarik ya teman-teman investor ataupun trader. Cuman dia karena pagi-pagi sudah dibikin gap up 10%. Kalau mau rekan-rekan mau main harian ya, coba rekan-rekan antri di 1860 ya untuk WiFi ya. Mana WiFi? Ya, karena ini risknya mungkin ada potensi 10% untuk WiFi, tapi apa namanya? Sahamnya ini ada volatilitas yang lumayan tinggi ya di area 5.000 ya. Area 5% ini di 2.900 ada penjualan yang lumayan masif ya. Jadi kemungkinan ya rekan-rekan enaknya itu area antri di 3%-an ya. Oke. Jadi ya turun Bang. Oke.
Kalau misalnya turun, kalau rekan-rekan merasa udah sampai 1780, 1775 ya. Ini coba rekan-rekan apa namanya stop loss sebagian di 1770. Ini saya juga udah mulai kena stop loss ya di 1760 ya. Jadi kalau memang misalnya dia nggak naik ya rekan-rekan, kita nggak apa-apa ya, nggak masalah juga kalau misalnya kita stop loss ya. Tapi kalau teman-teman mau tahan sampai sesi 2, maksimalkan itu di 1750. Tapi ini kalau saya lihat ya, stop lossnya ini 1750 sih sebenarnya ya. Dan ini masih bisa turun ya rekan-rekan. Jadi nggak apa-apa ya, daripada kita loss lebih banyak ya. Lebih baik kita stop loss ya. Memang kalau memangnya nggak hari ini ya rekan-rekan bisa stop loss dulu. Oke, Humi Bang. Ah, ini WiFi sudah mulai turun juga ya untuk WiFi. Area 2860 sampai 2870 ya rekan-rekan investor ataupun trader. Soalnya sebenarnya dimakan ya. WiFi-nya udah balik lagi ya di 2930 ya. Yang masih di bawah ya, yang masih di bawah. Sebentar, saya coba cek dulu ya. Showinnya udah naik, WiFi-nya juga dia sudah mulai ini ya, naik di atas 7%. Saya coba cek dulu.
Untuk hari ini kebanyakan mostly perbankan ya yang menopang IISG ya. Oke, WiFi harusnya sih masih bisa ditahan sampai sesi 2 ya. Mudah-mudahan bisa mengembalikan keyakinan kita di apa namanya? Di saham apa namanya CDIA tadi ya. Mudah-mudahan WiFi nanti bisa mengembalikan loss yang tadi sudah kita stop loss ya di saham CDIA ya. Makanya saya selalu bilang enaknya itu sesi 2 ya. Tapi kalau teman-teman memang udah ada panic selling juga nggak masalah ya. Atau pasang stop loss juga nggak masalah. Mudah-mudahan WiFi-nya bisa kencang. Arci, coba kita cek dulu ya. Saham Arci. Arci sebenarnya oke sih, masih oke. Cuman memang hari ini lagi koreksi aja, makanya saya hari ini nggak ada rekomendasi saham-saham apa namanya kayak Antam, PSAB gitu nggak ada ya hari ini. Karena hari ini harusnya sih ada rebound daripada saham Pak Prayogo juga. Mina 180, Mina 180 agak terlalu resiko ya menurut saya untuk Mina. Untuk saham rokok gimana Bang? Yang masih di bawah sih sebenarnya gudang garam ya. Cuman memang untuk saham gudang garam ini ya rekan-rekan investor ataupun trader itu dia agak mahal aja kayak gitu. Oke, untuk saham lainnya kayak seperti film ini sebenarnya ini masih oke ya. Cuman bidnya sama overnya nggak ada ya rekan-rekan investor ataupun trader ya saham film ini. Jadi sebenarnya dalam perbitan ini nggak ada yang bisa kita beli ya rekan-rekan. Jadi sedikit aja nih. Kayak di sini ada keras ya. Ada pergerakan yang lumayan menarik sebenarnya di saham keras ini. 312 sampai 308 ya. Kalau dia re-entry areanya kemungkinan bagusnya di situ rekan investor ataupun trader.
Tapi kalau misalnya kita coba mau main slow di saham ini juga bisa sih untuk saham keras ini ya. Risknya selalu ada, rewardnya juga ada ya. Risknya itu mungkin 1 sampai 3% untuk saham keras. Rewardnya itu mungkin di atas 5% sih untuk saham keras ini. Untuk hari ini ya. Stop loss 2 sampai 3% kemungkinan di area keras ya. Di 304 atau 306 sih. Tapi kalau kita hold sampai sesi 2 harusnya masih oke. WiFi juga sama, tadi di area 3%. CDA mungkin ada yang stop loss, ada yang masih hold ya, rekan-rekan investor ataupun trader. Yang tadi saya bilang, yang dari saham HMSP dan lain sebagainya yang paling menarik cuman GGRM aja karena masih di bawah ya. Oke, kita lihat lagi. Nas, Pico 244. Perasnya 314, 312 masih daerah-daerah situ ya, masih daerah re-entry. Sedianya minus, gudang garamnya 5%, IGRM ya. Paling itu aja sih. Ada Pico tapi bitnya nggak ada ya rekan-rekan. Jadi agak susah buat rekan-rekan mau trade ya. Ini udah ada nih Pico di sini ya. Bull gimana Bang? Bull. Oke, coba kita coba cek dulu Bull ya. Bull sebenarnya oke sih ini untuk Bull ya.
Kalau kita lihat di sini bull area 195 dia lagi pinen. Ya ini menarik ya untuk saham bull. Bahkan kalau misalnya kita main harian kita lihat udah mulai ada nih yang akumulasi sedikit-sedikit ya di saham bull. Ini buat daily trade aja ya untuk saham bull ya kemungkinan enaknya itu bull itu area yang slow ya. 195 sampai kita coba cek bull ya. 1595 sampai 193 ya kalau teman-teman mau re-entry saham bull. Ini slow sahamnya. Nggak bisa langsung naik. Beda dengan keras ya. Yang keras ini memang udah ada volume dari tadi ya rekan-rekan. Ini kita cari yang di bawah aja. Kalau Humi kan udah naik ya. Agak sulit nanti rekan-rekan untuk memprediknya ya kan. R udah terlalu naik tinggi ya untuk hari ini. Ya, betul ya. Kalau misalnya untuk ADMR ini agak-agak tricky dan sulit untuk diprediksi karena chartnya tak beraturan. SEMA juga harusnya masih oke sih. Udah mulai terkoreksi terbatas ya. Medco 1360. Coba kita cek dulu ya Medco ya. Sepertinya hari ini sudah mulai ada perlawanan. Boleh masuk ke Bank Medco. Harusnya sih Medco 1320 supportnya ya. 1360 ya. Untuk perbankan hari ini naik kencang. Sebenarnya ini sangat masih belum beraturan banget ya untuk saham perbankan. Tapi bisa menjadi salah satu alternatif bahwasanya memang saham-saham perbankan sudah mulai rebound. Ya.
Mostly kebanyakan let's say kayak seperti saham BCA itu 8.500 ya. Orang paling banyak nyangkut ya. Jadi jangan pernah timing di saham perbankan karena agak sulit untuk saham perbankan itu kita predik ya. Karena dia biasanya downtrend lalu muncul di tengah uptrend. Oke, Mina, Inet Bang. Oh, Inet juga harusnya sih masih oke. Inet ya, baru rebound hari ini ya kayaknya Inet. Masih area 2% ya, 270 Inet. Kalau misalnya hari ini nggak naik, dia 270, harusnya teman-teman kalau misalnya stop loss itu kemungkinan 1 sampai 3% aja teman-teman. Tapi kalau misalnya dia naik hari ini rebound harusnya sih bisa di atas 10% ya Inet. Tapi ini resiko tinggi ya untuk saham Inet. Bull, bull tadi saya bilang 195, 196 ya, 197 jangan sih, jangan udah nggak usah diambil lagi kalau memang telat. WiFi tadi pas turun ya, dia pullback kita ambil ya. Saya udah bilang di area 3% ya untuk saham WiFi. Ya, kita lihat menitnya ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini low-nya itu sampai 2860 ya. Di area 5% itu biasa TP-nya dia soalnya. Kalau rekan-rekan ambil di 5%, ini teman-teman rentan sahamnya itu ini apa namanya? Di sell di atas ya sama retail-retail lain. Jadi saya coba lebih carikan saham-saham yang teman-teman nggak ketinggian belinya. Risknya tetap ada, tapi rewardnya itu kalau misalnya memang dia up itu lumayan besar ya rekan-rekan. Kalau film yang tadi saya bilang dia mungkin masih oke, tapi beatnya nggak ada rekan-rekan investor ataupun trader ya. Kalau CDI ya sebenarnya masih oke rekan-rekan ya, tapi kalau memang saya memahami nggak semuanya sama mentalitasnya ya. Kalau rekan-rekan mau stop loss silahkan, kalau misalnya rekan-rekan mau hold juga silahkan. Harusnya sih ada potensi rebound hari ini. Untuk lebih detailnya, lebih jelasnya sih harusnya di sesi 2. Oke, futur ada volume Bang. Oke, coba kita lihat futur ya. Udah area 7% nih. 10. Ya memang oke sih, cuman ini udah terlalu terlanjur naik ya sebenarnya saham futur ini. Jadi rekan-rekan harus hati-hati ya di saham futur ini. Cari pullback-nya aja. Pullback-nya itu di bawah 600 rekan-rekan kalau misalnya mau beli ya untuk saham futur. WiFi tahan sesi 2 harusnya lebih enak. WiFi itu tahan di sesi 2 ya.
Oke, bullnya udah 197, filmnya juga. Sekarang wifi udah 8% ya. Wifi-nya udah 9%. Di area 10% harusnya udah take profit ya teman-teman ya. Area 10% nanti rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Mungkin di 3040 atau 50 lah ya. Ini udah mulai area-area take profit nih untuk saham wifi. Kerasnya udah mulai naik Bang, 318. Oh, mantap. Mantap, mantap. Bullnya juga udah 200 ya. Bullnya juga udah 200. Jadi saya bakalan coba pilihkan saham-saham yang masih di bawah ya. Biar rekan-rekan belajar untuk membeli sahamnya biar nggak ketinggian. Futur gimana Bang? Futur sebenarnya oke, cuman rekan-rekan ini high risk high return. Arah 10%, arah 620 ke atas masih bisa. Cuman high risk high return ya, resikonya tinggi banget. Ya karena udah di atas 8%. Takutnya teman-teman kena guyur. Tapi kalau ditanya ada potensi, ada. Inetnya udah 270, 272. Oke, tadi saya udah info untuk Inet boleh juga. Cuman nanti teman-teman kebanyakan ya beli ini beli itu ya. Coba di manage lagi resikonya. Bull TP di berapa? Kalau enak sih sebenarnya di atas 200 pastinya ya. Entah di 204, 206, 208 itu udah pecah fraksi soalnya. Ya, pastinya saya bakalan coba untuk terus ya memberikan saham-saham yang memang masih ada potensi up dan dia masih di bawah ya. Dan ada beberapa juga yang scalping juga oke. Tapi yang tadi saya bilang ya, untuk scalping nggak semua orang ya bisa. Makanya saya selalu bilang harus yang nggak bisa scalping udah skip dulu aja ya. Inet gimana nih Bang? Udah naik 274. Oke. Untuk Inet ya ditahan aja ya. Kalau misalnya rekan-rekan tadi spekulasi buy di Inet ya. Sampai sesi 2 atau area 8% ya. Area 8 sampai 7% ya. Nanti rekan-rekan bisa lihat sendiri area 8 sampai 7% itu di harga berapa ya. Untuk teman-teman mau take profit silahkan ya. Untuk materi yang tadi saya udah bilang ya, itu kita pakai probabilitas 3 atau 4, kalau kalah satu buang dua ya. Dan biasakan beli yang masih di bawah ya. Yang udah naik biarin aja dulu. Halo, ya saya sendiri. Ya kenapa Mbak? Oke, sebentar. SMKI. Oh bukan. Inbox. Oh iya, PT Advent.
Mm-mm. Itu head finance-nya. Iya, iya Mbak. Eh, iya, iya baik Mbak. Sih Mbak, cuma nanti apa namanya? Sekarang nasabah lagi di luar negeri Mbak. Gimana ya? Iya, orangnya agak susah dihubungin dari kemarin. Kalau enggak gimana Mbak? Untuk akunnya disuspend dulu atau gimana? Iya sih. Paling ini aja kali ya. Saya konfirmasi dulu bisa di video call atau enggak. Kalau enggak, apa gitu Mbak? Bingung saya juga. Ada. Ya, saya coba hubungin nasabahnya dulu ya Pak. Oke, makasih ya Mbak. Sama-sama, yuk. Oke, WiFi di 10%-nya itu di 3.050 ya, teman-teman. Kalau mau TP sebagian boleh, tapi kalau mau hold sampai sesi 2 juga boleh ya. Ras 318. Oke, 318 masih belum sih sebenarnya kalau misalnya kita mau TP di keras ya. Kemungkinan harusnya sih enaknya di atas 322 ya. 322 kalau teman-teman mau TP setengah silakan. Tapi kalau mau dapat enaknya sesi 2 udah gitu aja. Bebas. Untuk saham keras. Full 200. Masih belum ideal sih. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya WiFi-nya tiba-tiba terjun area 8% karena memang ya di area 3.050 itu rentan akan rawan aksi pembegalan take profit ya. Bull harusnya sih bisa sih hari ini di atas 200 jadi ditunggu aja sih ya untuk saham bull ya. Oke, saya sedikit sharing tentang materi ya. Di materi BPJS si apa beli pagi jual siang di situ saya udah info ya caranya. Ada beberapa part ya rekan-rekan mungkin bisa pilih daripada rekomendasi yang udah saya screening 1 sampai 3 atau 5 maksimal. Kalau memang misalnya nggak naik ya teman-teman bisa stop loss dulu. Nah nanti di 2 atau 3 saham yang lain itu ada kemungkinan kita bisa hold dan dapat profit yang lebih besar ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya ada 1 atau 2 naik, coba teman-teman memanage bagaimana caranya agar bisa BEP ya di situ ya. Bullnya udah 202. Oke, sebenarnya sih paling enak rekan-rekan bull ya.
itu take profitnya di 204 ke atas ya, paling enak tuh untuk saham bull ya. Inet balik lagi 270 Bang. Oke, untuk Inet sebenarnya kalau rekan-rekan masih mau tahan sampai sesi 2 ya harusnya masih bisa naik ya. Tapi kalau memang misalnya dia loss ya, dia nggak naik, rekan-rekan bisa hold atau stop loss di 264 atau 266 ya. Jangan pernah rekan-rekan pelit sama stop loss ya. Jangan terlalu ketat ya. Siapa tahu sahamnya masih bisa naik. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Gisco pullback Bang. Gisco. Sebenarnya menarik ya nih masih bisa ke 360. Cuman ini resiko tetap ada ya rekan-rekan. Risknya lumayan besar. Jadi nggak cocok buat teman-teman yang nggak suka resiko yang tinggi ya. Jadi jangan coba-coba trading di saham Gisco ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Pokoknya kita live trade setiap hari. Mudah-mudahan insight yang saya berikan ya bisa menjadi referensi teman-teman dalam pemilihan saham. Yang pertama. Terus yang kedua, mudah-mudahan bisa memperbaiki trade plan-nya teman-teman. Ya, stop ya teman-teman. Biasakan membeli saham itu masih di bawah, jangan scalping-scalping dulu ya buat teman-teman yang masih baru belajar. Boleh, tapi lotnya sedikit aja ya yang buat baru belajar.
Oke, jangan lupa juga referensiin juga rekan-rekannya apabila ada yang mau join Mirai Aset ya rekan-rekan. Ya pastinya saya bakalan coba infoin ke mereka ya untuk investasi dahulu sebelum trade. Terus kalau misalnya terus kalau misalnya ya terus kalau misalnya rekan-rekan pengen start yang masih saham-saham slow ya rekan-rekan bisa chat pribadi saya ya untuk mau invest dan lain sebagainya ya kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Thank you sebelumnya ya mudah-mudahan bermanfaat dan pastinya saya bakalan live thread setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 ya. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan bisa langsung tag saya sangat welcome sekali ya teman-teman investor ataupun trader yang mau tanya-tanya ya. Thank you sebelumnya, selamat pagi.